على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan dari kitab Fathus Salam bi Muhimmati Ahkamis Shiyam karya Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah. Kita ambil beberapa faedah dari kitab tersebut. Sekarang kita akan masuki pembahasan seputar wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang amalan-amalan kebaikan atau amalan sunnah. Disebutkan di sini ada 3 wasiat, di antaranya adalah puasa 3 hari dalam sebulan, kemudian 2 rakaat duha, kemudian salat malam. 3 wasiat yang Rasulullah wasiatkan agar umatnya bisa mengerjakan dan juga melaksanakannya. Kita lihat sini. Hukmu siyami salati ayyamin kulli syahrin wa rak'atai ad-duha wa qiyamil lail. Hukum puasa 3 hari dalam sebulan, setiap bulannya 3 hari, dan 2 rakaat duha serta salat malam. Hukumnya apa? Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan wasiat kepadaku khalili, kekasihku." Maksudnya adalah gelar untuk Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW termasuk Nabi yang mendapat gelar Khalil. Di muka bumi ini atau di dunia ini, barakallahu fiik, dari kalangan manusia tidak ada satupun yang digelari dengan Al-Khalil kecuali 2 orang saja. Kecuali 2 orang saja, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Ibrahim ma'ruf Khalilur Rahman. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga digelari dengan Al-Khalil. Al-Khalil itu orang yang mendapatkan barakallahu fiikum kecintaan yang lebih. Karena dari kata khullah, khullah itu rasa cinta yang lebih di atas mahabbah. Faham ya? Nah, ini tidak diberikan kecuali hanya 2 orang saja, yaitu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Ittakhadallahu Ibrahim khalila kama ittakhadani khalila. Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila." Artinya Allah Taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagaimana Allah Taala jadikan aku juga sebagai khalil. Kalau seandainya aku menjadikan dari kalangan umat ini, umatku ini, kata Rasulullah SAW, untuk menjadikan khalil, niscaya yang akan aku jadikan khalil adalah Abu Bakar. Tapi enggak ada kan? Sekarang yang ada hanya al-mahabbah. Nah, barakallahu fikum, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Paham ya? Adanya itu aja. Untuk khullah enggak ada lagi. Paham ya? Nah, jadi gelar khusus untuk 2 orang ini. Khalil untuk Rasulullah SAW dan untuk siapa? Ibrahim alaihissalam. Kita lihat apa wasiatnya. Ausani khalili sallallahu bisalasin. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Pertama, siyami salati ayyamin kulli syahrin. Puasa 3 hari pada setiap bulannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rak'atai duha, 2 rakaat duha. Jadi duha itu paling sedikit 2 rakaat ya. Tidak ada witir di siang hari, enggak ada. Jadi kalau misalkan antum terlambat witir malam hari, antum gantikan siang hari menjadi genap. Menjadi genap ya. Kalau orang udah salat witir di malam hari, kemudian malam bangun enggak ada witir lagi, 2 witir enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, cukup ditutup dengan witir tadi itu. Kemudian wasiat yang ketiga, wa an utira qabla an ana, masyaallah, dan aku diwasiatkan agar apa? Melakukan salat witir sebelum tidur. Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan orang salat malam ditutup dengan witir sebelum tidurnya. Paham ya? Boleh juga di pertengahan malam, enggak ada larangan.
Nah, cuman yang afdal kalau qiyamul lail di akhir malam, nanti sebutkan. Paham ya? Karena salat di pertengahan di akhir malam itu masyhud, disaksikan oleh para malaikat. Nah, di akhir malam. Kemudian untuk mengenai witir ini barakallahu fiik, hadis yang sering kita bacakan dan juga antum sering mendengarnya, Rasulullah SAW beliau mengatakan apa? Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Jadi kalau kita salat malam ditutup dengan witir. Ditutup dengan witir. Witir paling sedikitnya 1 rakaat. Paham ya? Witir paling sedikitnya 1 rakaat. Nah, kita lihat faedah kata beliau di sini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah, faedah wa hadhihi wasiyah, ini wasiat. Qad awsa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Darda wa Uwaimir radhiyallahu anhum. Wasiat ini juga pernah Rasulullah wasiatkan kepada Abu Darda dan juga Uwaimir radhiyallahu anhum. Kama fi Sahih Muslim, sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Muslim, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi salatin lan ad'ahunna ma ishtu. Dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Habibi itu maksudnya Rasulullah SAW, Khalil tadi itu, cuman kalau Habib ini kan di bawahnya. Tapi nanti sebutkan oleh beliau, ada faedah di sini, kata beliau nanti, bahwasanya tidak ada dalil yang sahih, nah barakallahu fiikum, mengenai gelar-gelar tersebut, yaitu gelar Habib. Paham ya? Nah, kalau beliau memang gelarnya adalah Khalil, itu ma'ruf. Nah barakallahu fiikum, itu digelar dengan Khalil, itu ma'ruf. Nah, kita lihat sini barakallahu fiikum, karena hadisnya lemah. Al-Khullah untuk Ibrahim, Habib untuk Rasulullah itu hadisnya lemah. Nanti akan kita lewati insyaallah. Apa wasiatnya? Wasiatnya adalah bisalatin, dengan 3 wasiat. Pertama, atau kata beliau, yang aku tidak boleh meninggalkan atau yang aku tidak akan meninggalkan wasiat tersebut selama aku masih hidup. Pertama, bisyami salati ayyamin kulli syahrin, puasa 3 hari pada apa? Setiap bulan. Yang kedua wassalatid duha, salat duha. Yang ketiga bi alla anam hatta utir, yaitu wasiatnya adalah apa? Agar aku tidak tidur sampai aku melakukan witir. Berarti menunjukkan barakallahu fikum, wasiat tersebut sangat beliau tekankan. Terkhususkan qiyamul lail salat malam ini ya. Kita lihat lagi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam ausani, atau kata dalam hadis tersebut ausani maknanya adalah amarani wa hassani wa raghabani. Makna ausani itu adalah amarani, ya, telah merintahkan aku, wa hassani, memberikan motivasi aku, wa raghabani artinya sama, memberikan dorongan, motivasi, memerintahkan. Faham ya? Wal wasiyatu sya'nuha 'azim. Wasiat itu keadaannya sangat agung. Yahtaju ilaiha al-'alim wal jahil. Orang yang berilmu, orang yang bodoh pun butuh pada wasiat. Wal bir wal fajir, orang yang baik dan orang yang jelek atau jahat pun butuh wasiat. Wal musafir wal hadir, orang yang musafir atau mukim juga butuh wasiat. War rijal wan nisa, dan laki dan wanita. Paham ya? Jadi wasiat itu perkaranya besar, bukan perkara sepele. Makanya kalau orang meninggal dunia, dia mewasiatkan suatu wasiat yang bagus, wasiat yang tidak berseberangan dengan syariat, maka dari keluarganya menunaikannya. Paham ya? Tapi kalau wasiat takwa sifatnya umum. Wasiat takwa sifatnya umum. Kalau wasiat harta, barakallahu fikum, wasiat harta tidak boleh melebihi sepertiga. Paham ya? Paling besarnya sepertiga saja kalau wasiat harta. Tapi kalau wasiat yang sifatnya umum adalah wasiat takwa yang semisalnya. Ya kan? Kalau wasiat takwa umum, Rasulullah SAW juga mengatakan usikum bitaqwallah umum. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, takwa umum. Tapi kalau wasiat harta pada asalnya tidak boleh diberikan kepada ahli waris wasiatnya. Kalau wasiat harta harus kepada orang lain, ahli waris dapat warisan nanti. Paham ya? Itu enggak boleh melebihi sepertiga. Paling banyak sepertiga. Ternyata kok diteliti, dicek, dihitung-hitung lebih sepertiga, selebihnya dikembalikan ahli waris. Paham ya? Selebihnya kembalikan ke ahlu waris. Naam. Ikhwan fi din, a'azzan wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Disebutkan di sini 2 dalil yang sudah kami bacakan tadi itu. Wasiat untuk semua manusia adalah wasiat takwa.
Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang sebelum kalian yang telah kami beri kitab kepada mereka ahlu kitab Yahud dan Nasara. Paham ya? Dan kepada kalian semuanya agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang sahih, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya barakallahu fikum hidakumullah. Jadi dari kalangan manusia yang mendapat gelar khalil hanya 2 orang saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa tadi? Ibrahim alaihissalam. Ada faedah sini waqad khatta'a al-ulama at-Tahawi rahimahullah ta'ala hina wasafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqidatihi biqauli habibu rabbil alamin. Sebagian ulama, para ulama telah menganggap keliru Al-Imam At-Tahawi ketika beliau mensifati Rasulullah SAW di dalam akidah Tahawiyah dengan ucapan Habibu Rabbil Alamin, kekasihnya Rabb semesta alam. Habib dengan gelar Habib itu maksudnya. I'timadan ala hadis dhaif, yang bersandarkan dengan hadis yang lemah. Bersandarkan dengan hadis yang lemah. Apa itu? Al-khullatul Ibrahim wal mahabbatul Muhammad. Itu hadisnya lemah. Gelar khullah mendapatkan khullah itu kecintaan yang tinggi itu untuk Ibrahim, dan mahabbah, gelar mahabbah Habib mendapatkan kecintaan juga tapi mahabbah di bawah khullah itu untuk Muhammad. Hadisnya lemah. Terus bagaimana yang sahih? Dua-duanya khalil. Dua-duanya Khalilur Rahman. Naam. Berikutnya mas'alatun ma huwal muta'ayyan fi siyami hadhihi thalath ayyam. Kata beliau, kapan dipastikan untuk puasa 3 hari ini? 3 hari dalam sebulan itu kapan dipastikan? Pertengahan bulan, akhir bulan atau awal bulan gitu loh. Kalau ayyamul bid kan jelas, ayyamul bid 13, 14, 15. Nah, kalau lafadznya yang ini, puasa 3 bulan puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, ini kapan waktunya? Awal bulan, akhir bulan atau pertengahan bulan? Kita lihat pendapat yang sahih di sini ya. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, wa dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila annahu la yata'ayyan fiha syai'. Sebagian ahlul ilm berpendapat bahwasanya tidak ada satupun sedikit pun yang menentukannya. Fayasumu salasata ayyam min ayyi syahrin aw min wasthih aw akhirih. Artinya apa? Maka hendaknya seorang puasa 3 hari dalam sebulan tersebut, kapan saja silakan dalam sebulan tersebut. Mau di awalnya atau di pertengahannya atau di akhirnya boleh. Paham ya? Jadi yang umum puasa 3 hari dalam sebulan. Yang khusus puasa bid. Paham? Ayyamul bid itu kan 13, 14, 15 dalam sebulan juga. Tapi kalau lafaz yang puasa 3 hari dalam sebulan itu lebih umum itu loh ya. Bisa di awal, di pertengahan, di akhir. Nah, cuman beliau Syekh Abdul Hamid waffaqahullah, nah barakallahu fikum, beliau menguatkan yang paling afdal ya kalau bisa puasa ayyamul bid tadi itu. Langsung double dapat pahalanya. Ayyamul bid 13, 14, 15 plus dia niatkan puasa 3 hari dalam sebulan. Walad yadhhar wallahu alam anna afdalaha siyamu ayyamul bid. Yang nampak wallahu alam, yang nampak dengan kebenaran wallahu alam, yang afdalnya adalah puasa ayyamul bid. Nah, paham ya? Itu yang afdal. Maksudnya puasa ayyamul bid itu kan otomatis dapat 3 hari dalam sebulan kan? Nah. Kemudian berikutnya mengenai perkataan atau wasiat wa raka'atay duha, 2 rakaat duha. Apakah 2 rakaat duha itu harus 2 rakaat saja atau boleh 4 atau boleh 8? Perkaranya bebas, cuman ya paling sedikit 2. Karena enggak ada witir siang hari kan? Enggak ada witir siang hari. Hukmu salatid duha, hukum salat duha. Salat duha sunnatun ala qauli jamaahiri ahli ilm. Hukum salat duha itu sunnah, mustahab, masnun, mandub. Berdasarkan apa pendapat jumhur ahli ilm. Nah, keutamanya apa keutamanya? Nah, barakallahu fikum, keutamaannya disebutkan nanti di sini, dalam hadis ini juga dijelaskan sini. Keutamanya di antaranya ada seperti orang bersedekah dengan 360 sendi. Paham ya? Nah, karena setiap anggota badan kita ini kan setiap harinya itu kan ada hak untuk sedekah gitu ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu setiap anggota badan. Sehingga yang bisa mewakili, kan kita enggak mungkin kan 360 sendi itu kita kerahkan langsung, enggak mungkin. Nah, yang bisa mewakili, apa yang bisa mewakili amalan tapi mewakili keutamaannya seperti orang yang barakallahu fikum
bersedekah atau beramal dengan 369 itu. Paham ya? Ternyata 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Naam. Kesimpulan hukumnya apa tadi hukumnya? Sunnah ya. Hukumnya sunnah. Boleh 2, boleh 4, boleh 8. Tidak ada batasan harus 8, enggak ada. Nah, barakallahu fi. Berikutnya, mata yabda waktu salat duha. Kapan seorang memulai waktu salat duha? Atau kalau kembali ke waktunya, mata yubda waktu salat duha. Kapan dimulai waktu salat duha? Nah, kita lihat sini. Wa yubda waktuha ba'da tul'il syams. Diawali waktu salat duha itu setelah terbitnya matahari, bukan ketika terbit matahari. Paham? Karena ketika terbit matahari, awal akan terbit haram untuk salat. Paham ya? Tapi diawali apa? Ketika setelah terbit matahari. Disebutkan dalam riwayat itu, na barakallahu fikum, kurang lebihnya setinggi tombak. Paham ya? Ala qadir rumh itu tombak. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga melihat dulu kalau seandainya sudah mulai meninggi, bukan ketika awal terbit, barulah dia salat duha. Sampai waktunya sampai zawal. Sampai sebelum zawal ya, sampai menjelang zawal, sampai menjelang waktu zuhur. Nah, waktunya panjang. Sekarang bacaan apa yang dianjurkan ketika salat duha? Apakah harus baca wasyamsi wadduhaha atau bagaimana? Kata beliau, walam yasbut 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika syai'. Tidak datang satu hadis pun dari Rasulullah SAW mengenai bacaannya. Jadi bebas. Baca surat apa saja silakan. Paham ya? Baca surat apa saja silakan. Jadi enggak ada penentuan harus baca surat ad-duha atau surat asy-syams, enggak harus. Paham ya? Nah, itu yang dibaca ketika salat duha, bebas. Adapun yang mengharuskan baca surat asy-syams atau surat ad-duha itu enggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Berikutnya, ma huwa afdal waqtu salatul lail? Kapan yang paling afdal waktu untuk salat malam? Salat malam, ma'ruf ya salat malam ya. Kapan yang paling afdal gitu loh. Taqaddama anna afdalal witr an yakuna fi akhir lail. Sungguh telah lewat pembahasannya bahwasannya yang paling afdal salat witir adalah apa? Di akhir malam. Di akhir malam paling afdal. Karena dalilnya juga kuat ya. Nah, salat di akhir malam itu masyhudah. Fa inna salata akhir lail masyhudah wa dzalika afdal. Ini bagi orang yang mampu bangun malam. Terus bagaimana kalau yang khawatir enggak bisa bangun malam? Kita bacakan hadisnya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa alla yaquma min akhir lail falyutir awwalah." Barang siapa yang khawatir untuk tidak bisa salat malam di akhir malam, maka witir di awalnya. Witir di awalnya. Sebelum menutup tidur, witir dulu. Wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhir lail. Dan barang siapa yang berambisi, berkeinginan kuat untuk bangun malam, qiyamul lail, salat malam di akhir malam, maka hendaknya witir di akhir malam. Jadi dilihat apa? Kondisinya, melihat keadaannya. Paham ya? Keadaan orang itu mampu enggak? Kalau mampu tafadhal akhir malam yang afdal kan itu. Fa inna sholata akhir lail masyhudatun fi wa dzalika afdal. Karena salat di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat. Disaksikan oleh para malaikat dan itulah yang afdal. Jadi yang afdal untuk barakallahu fikum salat witir ini di akhir malam. Kemudian kalau orang udah witir, taruhlah antum sudah salat tarawih lah, udah witir, tidur. Kemudian jam 3 bangun lagi. Boleh enggak salat witir lagi? Enggak boleh. Oh, salat witir lagi enggak boleh. Yang boleh itu salat sunnah mutlak. Paham ya? Salat sunnah ya 2 rakaat itu boleh, tapi kalau witir lagi enggak boleh. Kita lihat hadisnya. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, wa idza autara qabla an yanam thumma qama wa badalahu an yusalli. Apabila dia sudah witir sebelum tidur, kemudian bangun dan nampak bagi dia untuk salat lagi, lahu an yusalli masya. Boleh dia salat sesuka dia. Illa annal afdal alla yazid ala 11 rakaat. Tapi yang afdal salatnya tidak boleh melebihi 11 rakaat. Allah. Ya, paham ya insyaallah ya, tidak boleh melebihi 11 rakaat. Naam. Wa in shalla min akhir lail, kalau dia salat di akhir malam, paham ya? Kalaupun dia salat di akhir malam, fan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam semalam. Paham ya? Wala yajuzu lahu an yash'al witr, dan enggak boleh menggenapkan witir. Maksudnya enggak boleh antum salat witir antum genapkan menjadi genap, itu enggak boleh, kecuali siang hari gantikan itu. Paham ya? Gantikan yang misalnya malam 11 rakaat, nah antum ganti siang jadi 12.
Jadi 12. Paham ya? Kita lewati hadisnya kemarin ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian kita lihat sini. Masalah hal tusra' salatul rak'atain ba'dal witr? Apakah disyariatkan salat 2 rakaat lagi setelah witir? Sudah ditutup dengan witir? Ya kan? Sudah ditutup dengan salat witir, apakah disyariatkan salat 2 rakaat lagi setelahnya? Setelah salat witir. Waqad shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-witr. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu salat witir, tsumma shalla ba'dahu rak'atain. Kemudian salat setelahnya 2 rakaat. Salat sunat tambahan tentunya ya. Fala ba'sa, enggak masalah, boleh bil istidlal bi umumi hadzal hadis. Ya, berdalilkan dengan keumuman hadis ini. Ala jawazi ziyadah, yaitu mengenai diperbolehkan tambahan ala rak'atain, menambahkan 2 rakaat wa tanafful mutlaq ya kan? Tanafful mutlaq, salat sunnah mutlaq boleh, tapi jangan witir lagi ya. Witir cuma sekali saja. Kalau dari semalam itu enggak boleh 2 witir. Dalam semalam tidak boleh 2 witir. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya salat duha sunnah. Ya, salat malam juga sunnah. Mengenai waktunya untuk qiyamul lail, salat malam afdal akhir malam. Untuk salat duha ketika matahari terbit, ya, sudah mulai meninggi kurang lebih. Nah, barakallahu fikum, seukuran tombak, barakallahu fik, sepanjang tombak itu ya. Nah, sebagian mereka mengkiaskan dengan barakallahu fikum sehasta. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada juga yang selain itu yang jelas jangan ketika awal kali terbit. Jadi ketika awal kali terbit tunggu dulu sampai meninggi. Karena ketika awal kali terbit dilarang untuk apa? Salat. Naam. Pembahasan yang berikutnya nanti insyaallah seputar apa? Hari-hari yang dilarang untuk puasa. Paham ya? Hari-hari yang dilarang untuk puasa ada nanti, ada hari-hari yang mengkhususkan hari Jumat enggak boleh. Paham ya? Mengkhususkan tapi ya. Nanti juga ada hari yang lain yang haram. Seperti apa? Ayyam tasyrik, Idul Adha, Idul Fitri enggak boleh. Paham ya? Adapun selain itu pada asalnya tidak ada larangan. Hari Jumat pun kalau tidak mengkhususkan karena ada faktor puasa sebelumnya, Daud atau yang semisalnya, atau puasa qada misalkan, enggak ada larangan. Tapi menyendirikan puasa hari Jumat menyendiri dengan hari Jumat itu puasa itu yang dilarang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.